Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, Pak Guru mau menanyakan kehadiran kalian. Apakah kalian hadir semuanya ini? Hadir. Absennya? Nggak ada? Oke, kalau gitu, ini kita akan memulai yang pertama itu tentang pembelajaran atau materinya hari ini tentang peran tokoh para pahlawan nasional atau para tokoh teladan pahlawan nasional. Ya, sebelum kita lebih mulai dari pembahasan yang lebih lanjut, Pak Guru mau bertanya sedikit sama kalian sebelum kita mulai ke pembelajaran intinya. Pak Guru mau bertanya sama kalian, apa yang kalian ketahui tentang pahlawan? Pahlawan itu adalah sosok pejuang negara yang memperjuangkan negara kita sampai merdeka. Ada yang lain? Besaran suaranya baik. Tokoh yang menurut saya, tokoh itu tokoh yang menyemangatkan atau menginspirasi kita buat berjuang negara. Ada yang lain? Ada yang lain ini yang jawab dulu. Apa yang kalian ketahui tentang pahlawan nasional? Ada. Ya, memang benar seperti ini, seperti yang dibilang temannya tadi itu. Sosok pahlawan nasional itu adalah apa dia bilang tadi? Sosok apa? Bicara ini. Nanti kita sama temannya yang lain. Kemerdekaan kita sampai kita mengatakan rasanya negara merdeka sampai hari ini. Ini ya, memang penjelasan temannya tadi itu memang sudah konkret dan sudah pas memang jawaban temannya tadi itu. Tapi sekarang kita akan membahas tentang pahlawan nasional yang dari daerah atau dari daerah masing-masing seperti ya Papua, seperti dari Sumatera. Nanti pokoknya akan di kegiatan intinya nanti kita akan membahas tentang itu. Dan sekarang Pak Guru berharap kalian itu nggak usah kita acak ya. Kalian sudah menentukan kelompok kalian. Kita mulai langsung pembelajaran ini biar kita cepat bisa berkonsentrasi hari ini. Ya, silakan sekarang dibagi untuk kelompoknya. Dibagi dulu. Nggak usah Pak Guru yang atur. Kalian sudah besar ini kan. Saat diatur. Tiga kelompok aja, tiga kelompok aja. Ayo dibagi aja ini. Dosa diatur kelompok dulu. Kalian sudah besar-besar. Kalian harus boleh disiapkan di kelompok kalian ini. Sudah ya? Sudah pas pembagian kelompok ini? Nah, kalau memang sudah silakan duduknya lagi di kelompok masing-masing. Sebelum aku bagian kalian LKPD atau ombak kerja peserta didik ini, kita kalian yang lihat tayangan saya dulu tentang kelompok atau yang kita akan bahas hari ini.
Ada 3 tokoh yang kita pada hari ini. Ada dari golongan raja, ada dari golongan seni atau orang yang berjiwa seni atau sastra, ada yang dari mana? Dari kalangan apa? Dari kalangan apa? Itu ada seperti nanti kayak ini sedikit ini. Kayak ini, contohnya kayak Ismail Marzuki ini. Ini dari kalangan seni. Kalau yang ini Sultan Syarif ini dari kalangan raja. Kalau ini nanti lebih lanjut kita akan bahas ini sedikit ya. Ini sedikit aja dulu. Kalian silahkan kalian Kalian lihat baik-baik, kalian cermati baik-baik. Nanti sebelum Pak Guru kasih kalian LKPD ini, kalian perhatikan baik-baik dulu. Yang mana menurut kalian ambil, nanti silakan. Kelompok kalian yang menentukan mana yang kalian mau ambil. Soal yang mana kalian mau ambil, ya, apakah yang permasalahan yang nomor 1 atau klarifikasi itu atau Marzuki. Nanti kalian yang akan menentukan. Dosa sedikit-sedikit harus Pak Guru. Karena kalian yang harus berinisiatif sendiri lah. Berinisiatif sendiri kalian besar-besar. Tinggal sebentar lagi kalian akan menunjukkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Nah, ini yang pertama. Kira-kira kelompok siapa yang mengambil ini? Kelompok 1. Coba diperhatikan dulu kelompok 1. Silakan diperhatikan baik-baik. Waktu kita cuma sebentar nih. Dalam artian sebentar itu mengamati masalah tentang ini cuma sebentar. Biar nanti bisa diskusi kita itu lebih panjang sedikit nanti. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Masalahnya waktu kita kan cuma sebentar. Kelompok 1 sudah? Ya. Ditemani dulu baik-baik. Kelompok 1 kalau siapa yang mau ngambil tentang klarifikasi ini. Ya? Ya. Kalau ini kelompok siapa? Kelompok saya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 dicermati baik-baik. Apa yang menjadi bahan kalian untuk menentukan masalah yang akan kalian ungkap di LKPD kalian, di tugas kalian. Cukup 5 menit ya? Ya. Berarti yang nanti yang terakhir ini berarti nggak perlu dipilih lagi, berarti kelompok 3. Ya. Paan ketimang. Sudah kelompok 2 ini? Ya. Oke. Tinggal kelompok 3. Silakan dicermati dulu baik-baik. Cermati dulu baik-baik kelompok terakhir atau kelompok 3.
memang sudah kita kembali. Silakan kalian sudah kesepakatan kalian ya di kelompok kalian yang kalian mau ambil ini. Nah, ini LKPD kalian ini kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2 ini. Sarif. Nah, sebelum dimulai silakan sudah pas ini aturannya, maksudnya satu kelompok ini tidak kalian berhadapan, biar ada namanya biar kelompok kalian ini bisa kerjasama, diskusinya biar lebih adil. Silakan berhadapan dulu. Ya, sebelum kita mulai, Pak Guru berharap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Nggak usah satu orang aja yang buat tugas, yang lainnya santai-santai atau congok-congok, kalau bahasa kita itu kayak baturan mada. Oke? Harus semuanya kerja, harus semuanya punya buah pekerjaan. Bisa satu orang aja. Ayo, silakan. Biar waktu kita nggak dikejar sama waktu, silakan. Dimulai dari sekarang. Nanti kelompok yang pertama presentasikan, biar Pak Guru aja langsung untuk ya. Ya. Oke. Iya, itu dari sekarang. Ini fotonya. Dia itu pahlawan nasional dari kalangan raja. Asalnya dari mana, Cendra? Dari Riau. Kalangan raja. Dia raja keberapa? Kedua. Pahlawan nasional dari Sultan Syarif Kasim. Nama kelompoknya ditulis. Kamu nanya oh iya, kenapa? Boleh nanya kenapa pensiunnya dari? Kenapa kepalanya tadi? Kenapa kepalanya? Mungkin kepalanya.
yang ini berapa menit pokoknya? Wih. Diperhatiin semua. Nanti kalau kelompoknya sudah jadi, nanti Pak Guru akan ada kelompok mana yang keluar presentasi. Nanti kalau sudah presentasi satu orang aja atau perwakilan kelompoknya, kalau sudah selesai membaca ini nanti langsung balik lagi, baru ditanyakan sama kelompok yang lain. Ayo dikerjakan aja dulu. Antum yang baca presentasinya, antum jawab, antum nanya, Terus tadi siapa yang mau nanya juga? Oh sama, ya, terus yang ada sama Yaya, terus yang memaparkan materi itu kakak Yanti, atau ada kayak kalian Ayo, berani orang lain silakan ikut kerja ya, sebetulnya.
Lalu akan bersama Ya Allah, saya suami sapi. hasil. Oh, jadi beban. Boleh aku beli lagi. Tapi apa? Pakai beli lagi, tapi bayar. Udah ini nanti Pak Guru yang ngajak siapa yang keluar. Nanti kalau sekarang aja, ya. Nggak usah kita mulai dari nomor 1 aja, nomor 2. Tapi nggak berani kita terlalu banyak ngomong-ngomong masalah dari orang-orang sensitif aja sekarang. Ya. Kalian boleh aja, kalau kamu nggak berani. Kalau kami ini, kalau kami semua bapak ibu kalian itu akan boleh menunjukkan nggak tahu. Nanti kamu akan sedikit jelaskan untuk pahlawan yang nanti lah pokoknya soal pahlawan tapi sedikit kamu gambarkan dia nanti jadi teladan buat kita semua seluruh warga TB atau warga Indonesia pada umumnya ya sedikit seperti gambar setelah selesai presentasi. Oke? Semuanya. Pokoknya yang sering-sering kalian pakai semuanya. Ini jadi larang Bapak. Nah, kalau kita udah tahu ya. Ayo kerjakan yang diselesaikan dulu. Sudah selesai Bapak. Kita pakai picture dulu.
Oke, sudah semuanya? Sudah semuanya? Ya, kalian perhatikan. Seperti yang kamu bilang tadi, siapapun atau kelompok siapapun yang berusaha, silakan perwakilan kelompoknya yang mana ke depan untuk membacakan hasilnya yang tadi itu, yang kita bahas sekarang itu. Kita buka tanya jawab. Jangan dari kelompok siapa-siapa yang Di depan kita jawabannya itu di meja beda biar nggak kayak apa namanya, kayak patung armada yang kurang jadi itu ini aja. Yang lainnya diam. Tahu patung armada? Mau jadi patung armada? Ini Pak. Yang kita lanjut ke sesi presentasi. Pak Guru ini belajar kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 siapa programnya? Silakan. Ya, silakan. Ayo diperhatikan dulu teman-teman mau presentasi. Kelompok yang lain silakan memperhatikan kalau ada yang sibuk sendiri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian tentang pahlawan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Sultan Siak di Nusantara yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari provinsi Riau, Indonesia. Ia memerintah pada abad ke-19 dan menjadi salah satu sosok yang berpengaruh dalam sejarah politik dan pemerintahan di wilayah itu. Berikut adalah rangkuman sejarah lengkap. Asal-usulnya dilahirkan dengan nama Syarif Qasim pada tahun 1809. Ia merupakan putra dari Sultan Syarif Qasim I, salah satu sultan Siak sebelumnya. Ia kemudian naik tahta dan menjadi sultan Siak di Indrapura dengan gelar Sultan Hakim Syarif Qasim II. Pemerintahan Syarif Qasim II menjadi sultan Siak pada tahun 1830 setelah kematian ayahnya. Pemerintahannya ditandai dengan upaya modernisasi dan reformasi di Kesultanan Siak. Ia memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pemerintahan, ekonomi dan keamanan di wilayahnya. Hubungan dengan kolonial Belanda selama masa pemerintahannya, Kesultanan Siak di Indrapura menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda yang menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Meskipun terdapat hubungan yang kompleks antara Sultan dan Belanda, Syarif Qasim II berusaha mempertahankan kedaulatan dan otonomi kesultanannya. Peningkatan ekonomi di bawah pemerintahan Sultan Syarif Qasim II, wilayah Siak mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Produksi dan perdagangan hasil bumi, terutama gambir dan lada, menjadi sumber utama pendapatan kesultanan. Keturunan dan peninggalan. Sultan Syarif Qasim II memiliki beberapa orang keturunan yang memainkan peran penting dalam sejarah Siak dan Indonesia, seperti Sultan Syarif Qasim II dan sejumlah tokoh lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita presentasi dulu semua nanti langsung ada sesi? Langsung apa gimana? Ada ya? Gimana mau kalian? Satu orang aja makanya dulu. Kita langsung bertanya soal dia presentasi aja. Nanti kita lupa lagi apa yang Oke. Kalau memang itu yang kalian setujui silakan. Kalau nomor 2 sudah siap? Ditanya? Siap? Siap. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Nomor
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari pemaparan yang sudah dipresentasikan, belum terlalu jelas mengenai bentuk perjuangan Sultan Syarif Qasim II dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kami ingin kelompok 2 menjelaskan bentuk kebijakan Sultan Syarif Qasim II yang bertentangan dengan pemerintah kontemporer. Kebijakan Sultan Syarif II Ya. pada perlawanan kolonial Belanda. Ya. Oke, silakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan ditanggapi. Menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Ada beberapa kebijakan Sultan Syarif Qasim II yang bertentangan dengan pemerintah kolonial Belanda. Di antaranya setia dan mendukung penuh atas kemerdekaan Indonesia. Bahkan Sultan Syarif Qasim II rela menyerahkan hartanya untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bisa diterima? Kelompok 3 sudah berhasil? Hah? Ya. Ya. Ada lagi? Atau cuma aja kan? Kelompok 2 aja ya? Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang mana ya? Ada yang lanjut lagi? Dulu terpilih yang lanjut dulu. Biar ada sedikit pendengaran lah. Ya. Kita perlu lihat dulu. Mungkin ada yang lapar, ada yang lapar. Gimana ya? Kelompok 1 aja. Yang sebelah masih segar, mereka masih segar lagi. Suaranya sekarang ya. Biar terus monitor, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kesimpulan atau rangkuman yang kami dapat tentang Frans Kaisiko. Frans Kaisiko adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Papua yang lahir pada 10 Oktober 1921 di Biak. Dia tumbuh di tengah masyarakat yang kaya akan budaya dan tradisi Papua. Masa awalnya itu, Frans Kaisiko tumbuh dalam lingkungan yang memperkenalkan pada kekayaan budaya dan adat istiadat Papua. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar Belanda di Biak. Di mana ia mengenal pengetahuan Barat namun tetap melestarikan nilai-nilai Papua. Aktivitas politik Frans Kaisiko. Kaisiko aktif dalam gerakan kemerdekaan Papua. Ia menjadi salah satu pemimpin yang memperjuangkan hak-hak politik, budaya, dan ekonomi rakyat Papua. Kaisiko berkomitmen untuk mendorong Papua menjadi negara merdeka terpisah dari Indonesia. Peran dalam perjuangan Papua. Sebagai bagian dari perjuangan politik, Kaisiko memiliki peran penting dalam organisasi Papua. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Papua dan berusaha secara diplomatis untuk mendapatkan pengakuan internasional atas hak-hak rakyat Papua. Pengakuan internasional. Frans Kaisiko terus aktif dalam perjuangan pengakuan internasional untuk Papua. Upaya bertujuan untuk mendukung hak-hak politik dan kemerdekaan bagi rakyat Papua di forum-forum internasional. Peninggalan dan penghargaan Frans Kaisiko. Meskipun perjuangannya untuk kemerdekaan Papua belum sepenuhnya tercapai, warisannya sebagai pejuang kemerdekaan tetap dihormati dan diingat oleh banyak orang di Papua dan Indonesia. Namanya tetap diabadikan sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Papua. Frans Kaisiko meninggal pada tahun 1979. Namun,
semangatnya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Papua dan perannya dalam upaya memperoleh pengakuan internasional bagi Papua tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia diakui sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan Papua yang memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan dan hak-hak rakyat Papua. Mungkin ini saja hasil kesimpulan kami. Sekian, terima kasih. Ada yang bisa mau bertanya dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Saya Bapak. Kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, silakan. Untuk kelompok 1, silakan diperhatikan temannya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Sebutkan salah satu contoh kenapa Ibrahim Risiko bisa menjadi pahlawan nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab apa mau di mana ini? Mau apa? Habis itu ada pertanyaan dari teman yang lain. Atau mau ditangkap dulu? Langsung ditanggapi, silakan. Yang menanggapi juga jawaban teman itu, kalau teman itu silakan disebut namanya. Ya, silakan berhadapan, tidak apa-apa. Yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yaitu sebutkan salah satu contoh kenapa Risiko bisa menjadi pahlawan nasional. Frans Kaiseko dinobatkan sebagai pahlawan nasional karena dialah tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di tanah Papua menjelang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Frans Kaiseko juga menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino yang membahas mengenai bagian negara Indonesia bagian timur. Bisa. Ya, kelompok 3 sudah mengerti? Ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan kelompok 1. Kelompok 2 sebutkan namanya. Biar ditulis nanti namanya sama kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan mahasiswa yang bertanya. Selain Frans Kaiseko, apakah ada kelompok lain yang juga berjuang dalam usaha memerdekakan rakyat Papua dari belenggu penjajahan? Sekian, Yang menanggapi jawaban teman ini silakan disebutkan namanya. Pelan-pelan juga nyusun ada yang tertutup juga. Ya. Apa soalnya tadi? Selain peran Kaiseko, apakah ada? Ya, apakah ada pahlawan nasional selain peran Kaiseko? Bukan. Salah satu contohnya adalah Rizal Sapare. Dia juga ikut berperan dalam membentuk Komite Indonesia Merdeka. Selain itu juga tokoh bernama J. Bunde yang juga ikut berperan dalam simulasi negeri program. Ada yang bisa besaran suaranya? Yang bisa mungkin cowok dikasih cowok yang besaran suaranya. Mungkin besaran suaranya cowok. Ya. Berdiri. Kalau ngomongnya tadi agak kecil suaranya masuk cewek. Ada salah satu contohnya adalah Silas Papare. Dia juga ikut berperan dalam membentuk Komite Indonesia Merdeka. Selain itu ada juga tokoh bernama Manfred Inde yang juga ikut berperan dalam operasi Trigona. Operasi Trigona. Yang kelompok 2 sudah? Ya. Sudah bisa menerima? Berarti juga kelompok terakhir, kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa yang mau maju ini kira-kira?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami, yaitu menganalisis keteladanan pahlawan nasional dari seorang tokoh Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah musik Indonesia. Dia lahir pada 11 Mei 1914 di Jakarta dan wafat pada 25 Mei 1958. Ismail Marzuki dikenal sebagai seorang komponis, penulis lagu, dan musisi yang berpengaruh dalam musik Indonesia pada masa itu. Berikut adalah rangkuman sejarah lengkap tentang Ismail Marzuki. Awal kehidupan. Ismail Marzuki lahir dari keluarga yang memiliki minat dan bakat dalam musik. Ayahnya, Ahmad Marzuki, adalah seorang musisi yang mahir bermain biola. Biola bukan bola. Ya, Biola. Ismail Marzuki mulai menunjukkan bakat musikalnya sejak dini dan belajar berbagai alat musik seperti biola, piano, dan gitar. Karir musikal. Marzuki dikenal sebagai seorang komponis yang prolific. Dia telah menciptakan lebih dari 1000 lagu, termasuk beberapa lagu yang menjadi klasik dalam sejarah musik Indonesia. Beberapa lagu terkenal yang diciptakan oleh Ismail Marzuki antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Lilin Mati, Gugur Bunga, dan masih banyak lagi. Kontribusi dalam seni dan kebudayaan. Karya-karya Ismail Marzuki tidak hanya terbatas pada lagu-lagu, tetapi juga memasuki bidang teater, film, dan seni pertunjukan lainnya. Ia turut aktif dalam komposisi musik untuk sandiwara, film, dan pentas seni. Aktivisme politik dan sosial. Selain menjadi musisi yang produktif, Ismail Marzuki juga terlibat dalam aktivisme politik dan sosial. Ia peduli terhadap perjuangan rakyat Indonesia dan seringkali lirik lagunya menyuarakan semangat perjuangan dan nasionalisme. Pengakuan dan penghargaan. Karya-karya Ismail Marzuki telah diakui secara luas di Indonesia dan luar negeri. Ia dianggap sebagai salah satu komponis terbesar Indonesia sepanjang masa dan warisannya dalam dunia musik tetap dihargai hingga saat ini. Ismail Marzuki wafat pada usia yang relatif muda, tetapi warisannya dalam bentuk lagu-lagu ciptaannya tetap hidup dan menjadi bagian penting dari identitas musik Indonesia. Namanya tetap diabadikan sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah musik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tinggi sekali? Udah di sekolah atau kemana? Jadi banyak. Mudah-mudahan. Ini kebawa ini. Parahnya siap. Apa kamu bilang? Ya, siap. Menjadi seorang aparat negara. Iya, ayo. Ada yang bisa menanggapi atau ada yang bertanya? Siapa? Kelompok 3 silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bebel Hayan Mari, perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Pelan-pelan. Nggak usah kayak apa namanya? Nggak usah kayak mau nebak kelompok itu. Tahu Bang Kelompok? Nggak usah kayak gitu. Pagi-pagi sudah beberapa orang. Pelan-pelan. Bisa dilanjutkan? Bisa. Tadi sudah dipaparkan mengenai seorang pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui salah satu seni musik, yaitu Bapak Ismail Marzuki. Jelaskan alasan mengapa sebuah seni musik bisa menjadi salah satu upaya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menjawab apa namanya? Silakan
pelan-pelan cara penyampaiannya biar bisa ditahu sama temen yang lain. Nggak usah kayak anaknya Sultan yang tadi itu agak cepat. Ngomongnya harus cepat. Ya. Siapa mana anak Sultan itu? Sultan Hasim ya. Sultan lalu Hasim. Apa Sultannya? Ada lalunya. Oke. Ya, pelan-pelannya. Kita mungkin ada Sultan itu yang cepat-cepat. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan sebuah lagu bisa menjadi sarana perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah karena lagu yang diciptakan Ismail Marzuki bisa membangkitkan karena lirik-liriknya yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda. Diana Tani. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya tindakan apa yang dilakukan Ismail Marzuki ketika RRI dilakukan Ada yang mau tentang RRI? Radio Republik Indonesia. Ulang. tindakan apa yang dilakukan Ismail Marzuki ketika RRI dikuasai oleh Belanda. Sekian, Tindakan apa yang dilakukan Ismail Marzuki ketika Radio Republik Indonesia atau RRI dikuasai oleh Belanda atau penjajah? Sudah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tindakan apa yang dilakukan? Sebenarnya sebelum RRI dikuasai oleh Belanda, Ismail Marzuki pernah bekerja di stasiun radio tersebut. Akan tetapi setelah stasiun radio tersebut dikuasai Belanda, Ismail Marzuki kemudian memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda tersebut. Sudah? Gimana itu? Kalau sudah jelas, sebelum kita sedikit baru akan gambarkan. Nih, yang jelas untuk mata pelajaran itu materi sekarang ini masih ada di antara kita itu yang cuma segelintir orang aja yang bekerja. Ya, ini sedikit dulu, jadi sedikit anunya dari Pak dulu. Ya, tapi nanti kita buat lebih jauh lagi. Yang tadi itu sudah jelasnya. Kenapa Ismail Marzuki itu? Ya, kenapa Ismail Marzuki keluar dari semakin seperti itu ya kan? Ya, semakin seperti itu model pertanyaannya. Dia seperti yang kamu sebutkan tadi juga tidak. Ini sudah jelas nih. Ya. Kalau memang sudah jelas, sekarang ini Pak Guru sangat berterima kasih sama kalian semua
bahwa pada hari ini apa namanya hasil diskusi kita hari ini lumayan apa namanya lebih bagus. Bukan kita bilang bagus, ya sedikit ada perubahan dari ketiga pelajaran yang kemarin. Ya, sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan sama kalian. Ya, hal-hal yang seperti ini yang kita harapkan sama kalian. Kalian harus beraktif, bukan harus ditunjuk sampai kelompok kalian. Harus kalian mau bertanya, mau menjawab pertanyaan itu seperti tadi itu. Anda perlu ditunjuk, aku akan nama. Berarti ada masalah sama temannya itu yang tidak mengerti. Itu yang dimaksud sebenarnya. Ini dibuat kita biar kenapa harus memakai model seperti ini, pembelajaran seperti ini. Ya, kenapa kamu harus memakai pembelajaran seperti ini? Sebenarnya, kalau kita memakai model ceramah itu kadang-kadang siswa masuk ke dalam nah, yang kedua ada banyak contohnya. Ada banyak contohnya. Kadang-kadang siswa itu pura-pura mendengar. Ya, pura-pura mendengar. Masuk dari antara keluar lewat pantai. Dengan kiri. Kalau keluar lewat kiri itu masih mendengar. Ya, makanya Pak Guru berinisiatif menggunakan metode seperti ini biar kita sedikit agak gairah. Masalahnya jam yang sekarang ini kan nggak berawan istilahnya. Ya, kalau jam seginian pemerintahan sama kalian enaknya kita ngapain? Enaknya ngapain? Yang sudah jarang bisa mempelajari pada pengalaman Pak Guru mengangkat model pembelajaran seperti ini dan kita kalian bisa sedikit mengenal kesalahan kalian. Contohnya ini Pak Guru tanya sama kalian harus menjawab nanti tapi kalau jawabnya dengan model kamu. Ya, tidak usah ada yang koyokan. Koyokan itu kalau kita koyokan pasti yang orang itu yang menang. Ya, kalau kita duel itu kadang-kadang nggak tahu kita siapa yang menang dan siapa yang kalah. Gitu. Ini pertanyaan buat kalian. Siapapun yang bisa menjawab nanti akan ada tambahan nilai buat kalian. Ada tambahan nilai buat kalian. Ini pelajaran apa saja yang kalian dapatkan dari tokoh yang tiga tadi yang kalian bahas dan tiga tadi. Teladan apa saja yang kalian dapatkan? Ayo, siapa yang bisa? Teladannya. Tahu teladan? Coba di kulit-kulit dulu sedikit tugasnya yang tadi itu. Teladan apa saja yang kalian dapatkan dari ketiga tokoh persaduan ini? Yang pertama dulu, kelompok pertama dulu. Karena ketiga pahlawan ini, ketiga pahlawan ini tuh menjadi pahlawan tapi dengan versi mereka masing-masing. Contohnya kan ada yang dari kalangan kerajaan atau sultan, terus ada yang dari musik dan ada juga yang dari warga biasa. Jadi menurut saya kita menjadi pahlawan itu dan tidak mesti
lari dari tiga kelompok tersebut. Nomor 3, silakan. Sudah? Ayo kemudian ya. Tapi sebelum kita akhiri ini pembelajaran hari ini, sedikit Pak Guru kasih gambaran tentang pahlawan nasional dari daerah kita. Siapa? Guru Majid. Terus? Guru Majid. Makanya silakan disebut. Ya, kalau ya seperti ini. Ini hatinya dulu ya. Ini kakinya diturunin, nggak boleh gitu. Oke? Ini kakinya. Lalu kita tinggal sebentar ini. Ya. Ini tinggal sebentar. Untuk selatan dan kalau harus teliti pada saat ini seperti contohnya yang disebut tadi. Saya mungkin Abdul Majid atau lebih dikenal dengan Faktor. Ya, Faktor itu apa namanya? Faktor itu dari Indonesia. Ya, ini karena waktu kita sudah habis. Minggu depan kita lanjut lagi ke materi tentang pahlawan nasional. Ya. Dan untuk saat ini kesimpulan yang kita dapat pada hari ini teladan apa saja yang kita harus jalani, yang kita harus lakukan di kehidupan kita sekarang ini. Contohnya teladannya seperti yang disebut anaknya Sultan Hasim itu senang berbagi, ya, senang berbagi dan kompak selalu. Contohnya seperti Sultan Said itu selalu kompak sama teman-temannya Sultan ini untuk apa namanya? Untuk melawan kolonial Belanda. Ya, dan yang kedua mengenai bukan dari kita harus berperan saja. Terus kita bisa dikatakan seorang pengawal seperti dibilang tadi itu. Ya, ini seperti yang dibilang tadi teman ini dari diri kita sendiri. Ya, cukup kita cukupkan hari ini untuk pertemuan kita. Minggu depan kita lanjut ke pahlawan nasional selanjutnya. Silakan, mungkin ada dari yang lain mungkin bisa mungkin kita berdoa. Ayo, mencoba. Ayo, Ayo. Ya. Dulu ada apa-apa. Mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Siap, bukan lagi. Mari kita bersama-sama menutupnya dengan berdoa. Doa dalam hati, mulai. Doa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi